terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran undangan yang kami layangkan terkait klarifikasi, di mana waktu pekan lalu kita ada pemberitaan terkait Desa Cikarang, khususnya Kecamatan Jambanggulon, Kabupaten Sukabumi, yang mana pada hari ini tanggal 6 Juli 2024, yang mana saat ini saya dihadiri oleh kepala desanya langsung, Bapak Asep selaku Kades dari Desa Cikarang, dan juga perwakilan dari Ketua Abdesi Kecamatan, khususnya Kecamatan Jambanggulon, Kabupaten Sukabumi, dan juga ada perwakilan dari pihak Kecamatan Jambanggulon. Oke, terima kasih. Dan di mana klarifikasi ini kita sudah sepakati, dan memang terjadi adanya miskomunikasi antara kami dari pihak LPKNRI Projamin, terutama saya sebagai kuasa hukum, terhadap Desa Cikarang, yang mana kemarin terjadi adanya intervensi yang dilakukan oknum-oknum yang memang mereka mungkin mereka melakukan pendampingan, tetapi dengan konsep dan prosedur yang mungkin kurang tepat. Nah, di situ kita sudah mengklarifikasi dan juga kita sudah melakukan pertemuan secara intens terhadap perangkat desa, terutama kepala desa dan didampingi dari pihak kecamatan, yang mana hasil konfirmasi kita terkait adanya dugaan-dugaan tersebut, mereka sudah memberikan data secara faktanya, kemudian juga mereka sudah memberikan klarifikasi yang di mana pertanyaan kita sudah dijawab satu persatu oleh kepala desa dan perangkat. Nah, itu klarifikasi kita. Mungkin ada pertanyaan. Langkah kepala desa gimana penjelasan kemarin aplikasi seperti apa tim dia sendiri? Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan atau saudara-saudara rekan media. Terima kasih untuk peliputan hari ini. Yang pertama, kami sampaikan setelah terjadinya miskomunikasi antara kami dan pihak Desa Cikarang dengan pihak LPKN Projamin, saat berkunjung di Desa Cikarang, kami minta maaf atas perlakuan mungkin yang kurang begitu baik. Itu karena terjadi atas dasar salah paham. Nah, dan sehingga membuat kita jadi salah paham dan salah persepsi. Tetapi saya mengambil hikmah dari kejadian itu, dan kejadian ini agar saya pribadi sebagai kepala desa untuk mungkin lebih baik ke depannya gitu. Selanjutnya, kemudian setelah selesai kan dengan cara musyawarah, kami berharap kesalahpahaman ini bisa kita jadikan pembelajaran, menjalin silaturahmi yang baik untuk ke depannya gitu. Selain itu juga kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim LPKN Projamin tentang peran aktif kami pejabat desa untuk dapat meningkatkan lagi soal transparansi dan keterbukaan ini sesuai amanat yang masyarakat percayakan terhadap saya sebagai kepala desa Cikarang, Kecamatan Jambanggulon, Kabupaten Sukabumi. Bukan kami tidak paham tentang keterbukaan informasi publik, yang kami sangat trauma dengan hal yang dilakukan oleh oknum yang sifatnya memeras dan penuh dengan tekanan. Setelah adanya kunjungan tim LPKN Projamin, justru membantu kami memberikan sosialisasi bagaimana untuk penanggulangan hal tersebut. Kemudian poin terakhir, saya berharap dengan adanya klarifikasi ini agar masyarakat desa, khususnya Desa Cikarang, agar tidak ada persepsi yang negatif terhadap saya pribadi maupun perangkat desa. Karena saya sudah memberikan penjelasan terkait dugaan yang disampaikan tim LPKN Projamin secara mendalam, baik secara bukti kegiatan dan laporan secara menyeluruh. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah apa yang diambil setelah klarifikasi ini, Bang? Terkait intervensi ini, Bang, dengan setelah adanya kita penyelesaian miskomunikasi tersebut, program kita adalah kita menjalin bersinergi terhadap penjabat publik, di mana kita memberikan pemahaman hukum supaya tidak ada lagi penekanan ataupun yang dilakukan rekan-rekan kita yang di wilayah. Nah, jadi saya juga mengarahkan kepada perangkat desa, karena kita sebagai penjabat publik kita tidak boleh haus dalam kritikan, karena kita ini adalah suatu jabatan yang memang penilaiannya ada di masyarakat luas seperti itu. Jadi kami juga berharap ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi, dan saya berharap bukan hanya Desa Cikarang yang adanya seperti ini, tetapi saya berharap untuk seluruh Kabupaten Sukabumi
mereka lebih paham dan lebih tahu dasarnya, karena penjabat publik itu tidak boleh, mohon maaf, anti ataupun intent dengan social control ya, karena memang peran mereka sebagai pengawas utama yang bisa mengawasi terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan juga penyalahgunaan tindak pidana korupsi seperti itu. Kalau mengenai anggaran dananya gimana Bang? Yang dipermasalahkan sama yang dimasalahkan? Oke, nah kemarin kita kan masih sifatnya dugaan. Nah setelah kita klarifikasi secara intens, kami kemarin hadirkan pihak kecamatan ya Pak, hasil cross checkan dari pihak kecamatan, di mana 3 hari sebelum kunjungan kami mereka sudah melakukan pengawasan secara ketat tuh. Nah mereka dari pihak kecamatan Jampang Kulon juga sudah menunjukkan fakta buktinya. Nah fakta itu juga sudah kita klarifikasi dengan pihak Inspektorat Sukabumi, yang mana memang dugaan-dugaan tersebut ada dorongan yang mungkin tanda kutip mereka yang tidak suka dengan kinerja kepala desa, tetapi di saat itu mungkin kepala desa tidak memahami dengan kunjungan kita sehingga terjadilah miskomunikasi. Nah setelah kita melakukan penjelasan secara khusus, akhirnya titik permasalahan yang ditemukan tuh. Nah di mana dugaan-dugaan tersebut sudah mereka lakukan, hanya mereka yang masih kurang adalah terkait publikasinya, yang mana kegiatannya bagus, programnya bagus, tetapi kalau tidak dilakukan secara publik ataupun secara terbuka, maka ada kecurigaan yang mungkin sifatnya umum ya, tetapi itu semua sudah diberikan secara intens terhadap kepala desa kepada kami sebagai konfirmasi dari narasumbernya. Kalau dugaan-dugaan itu apa ya Pak? Ya kemarin kita membahas terkait kepala desa tidak paham dengan aturan keterbukaan informasi publik ya, satu ya. Kemudian yang kedua adanya dugaan terkait bantuan BLT, kemudian juga terkait pembangunan fisik yang mana menurut pandangan kita adanya ketidaksesuaian. Nah kan kita kemarin sifatnya masih sifat dugaan. Nah setelah diklarifikasi dan sebagainya, nah dari pihak kecamatan juga sudah memberikan hasil pengawasannya, kemudian kita klarifikasi dengan pihak inspektorat juga, dan itu memang adanya ketidaksesuaian itu karena tidak terpublik, ya kan, karena tidak terpublik dan menurut mereka dengan pasang papan nama itu sudah secara publik, padahal kan desa sudah ada yang namanya sistem website publikasinya seperti itu. Bang, kalau untuk laporan yang ke APH sudah dilakukan? Kemarin kita memang sudah tembuskan ke KPK untuk laporan tersebut, tetapi karena ini masih sifatnya laporan secara intens, ya kita akan berikan keterangan juga nanti setelah kita selesai klarifikasi ini, ya kami akan memberikan keterangan secara khusus. Ternyata yang penting sudah ada kekooperatifan dari kepala desa dan sudah memberikan penjelasan secara khusus. Intinya kalau sudah ada klarifikasi ya maka kita akan adu data mana yang baik dan mana yang tidak toh. Nah, jadi alhamdulillah itu sudah kita lakukan di kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu sudah kita lakukan secara bersama-sama, yaitu nanti tinggal kami laporan kita yang di KPK akan kita coba bantu selesaikan, karena memang penyelesaian kita sudah secara jelas nih, ya kan, klarifikasi kami dari pihak kecamatan, inspektorat dan terutama kepala desa. Jadi poin utama yang didapat dari klarifikasi ini apa nih Bang Tegar dan Pak Kepala Desa? Ya poin utamanya adalah supaya yang penting desa tidak alergi dengan social control untuk wilayah ya khususnya. Jadi di mana setiap ada kunjungan dan sebagainya harap diterima dengan baik dulu dan harus tahu dulu maksud dan tujuannya. Kalau memang nanti di ujungnya ada penekanan dan sebagainya, saya berharap dilakukan penindakan yang membuat efek jerah supaya tidak terjadi ataupun tidak terbentuk oknum-oknum yang meresahkan perangkat desa. Kira-kira tahun anggaran berapa itu Bang? Tadi gimana? Di dugaan itu tahun berapa, anggaran berapa? Dugaan laporan kita kemarin di tahun 2022, 23 dan 24 itu. Nah, kenapa kita duga kemarin? Karena memang desa juga belum melakukan updating terkait bantuan si masyarakat yang sudah pernah menerima ataupun yang sudah berkembang lah ekonominya. Karena kan saat ini BLT masuk dalam kategori miskin ekstrim, supaya ada penurunan karena kan sudah ada peningkatan semenjak kita tersandang pasca Covid seperti itu. Nah, itu sudah terklarifikasi. Karena kemarin memang belum diupdate sehingga kita menduga adanya ketidaksesuaian. Kok dia punya mobil, punya rumah besar masih dapat. Nah, setelah ditunjukkan data yang belum terupdate-nya, akhirnya itu kita bantu klarifikasi juga. Pak Adi sendiri, langkah apa yang akan diambil setelah klarifikasi dan komitmennya ke depan seperti apa? Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, insya Allah atas apa yang terjadi hari ini kita jadikan suatu momentum perbaikan khusus bagi saya pribadi, baik secara pribadi maupun secara lembaga, agar nanti poin utamanya desa kita bisa lebih bebas untuk menerima kontrol sosial dari pihak manapun, karena itu memang hak publik secara umum. Mungkin dari Pak Desi ada tambahan? Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Saleh. Kebetulan dipercaya hari ini menjadi Ketua APSI Kecamatan Jampang Kulon. Yang mana kemarin kita sudah bersilaturahmi sejak sore kemarin dengan dari lembaga RI Projamin ya. Dan alhamdulillah dengan hikmah kejadian ini kami merasa ada jalan ketika mohon maaf yang namanya lembaga-lembaga ataupun LSM dan media yang ada di kami banyak ya dalam tanda kutip oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kami semua rasa yang datang ke desa kami bukan kita tidak proaktif ya, karena emang mungkin ketraumaan kita ketika mereka datang itu bukan memberikan solusi, malahan ada mungkin menjadikan beban bagi kami. Tapi dengan adanya kegiatan ini dan kita ambil hikmahnya, semoga apa yang disampaikan oleh rekan kami Kades Cikarang, Pak Asep Yudhistira, yang mana pemahaman kami terhadap media ataupun lembaga-lembaga ini ke depannya lebih baik. Sebab kami tidak mau ada miskomunikasi kembali seperti ini. Dan alhamdulillah dengan adanya lembaga Projamin ini, insya Allah kami akan bersinergi dengan beliau, dan ini mudah-mudahan menjadi pilot project bagi Kecamatan Jampang Kulon dalam menanggapi setiap kegiatan-kegiatan yang sosial kontrol tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.